Halo semuanya, selamat datang di Ruang Anak SD, podcastnya anak seni dan desain. Bersama saya Dion, yang akan menemani kalian untuk episode podcast kali ini. Hari ini sangat spesial, karena kita kedatangan tamu dari Hikafi. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri, namanya siapa dan menjabat sebagai apa di Hikafi. Oke, halo semuanya. Aku Azriel, aku dari DKV 23. Sekarang aku menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa DKV UPI. Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, sebenarnya Hikafi itu apa sih? Terus misi-misinya kurang lebih seperti apa ya? Oke, jadi HIKAV itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual UPI. Itu jadi ya menghimpun organisasi himpunan mahasiswa yang menyuarakan suara-suara dari mahasiswa kepada podium maupun kampus. Untuk visi misinya sebenarnya secara tertulis tuh kayak berintegritas segala macam. Cuma visi misi aku sebenarnya gitu ingin menciptakan lingkungan yang sedekat mungkin dengan industri yang bakal kita turun nanti gitu ketika lulus itu industri kreatif. Jadi menciptakan lingkungan yang mengenalkan lah nanti industri kreatif itu bagaimana ke anak-anak kayak gitu. Terus awalnya gimana sih kepikiran atau berani menjadi ketua Hikafi? Dan kamu ngebayanginnya kayak memimpin kamu dan memimpin sebuah himpunan itu kayak gimana? Sebenarnya dari semester pertama tuh kan ada kayak LDKM ya, pemilihan ketua angkatan gitu. Aku tuh jadi calonnya, cuma waktu itu nggak dapet kan. Cuma karena aku ambisius banget tuh dulu tuh kayak apa ya? Pas SMA tuh kayak pengen aktif lah di kuliah. Sekarang pas SMA aku cuma jadi kayak NPC lah gitu. Kayak diem-diem doang ikut organisasi apa-apa. Jadi pas di kuliah tuh pengen aktif lah gitu. Makanya ketika ketua angkatan sudah diambil oleh ada slotnya, maka aku mencanangkan diri kayak mungkin nanti kepikiran jadi kahimnya kayak gitu. Oh ya, keren. Hmm. Nah, pasti memimpin sebuah himpunan mahasiswa itu kan gak mudah. Terus apa yang bikin kamu tumbuh selama memimpin Hikafi sejauh ini? Banyak eh, terutama di bagian gak enaknya ya bikin tumbuh tuh karena tertekan tuh bikin kita nyari-nyari solusi yang bagus gitu. Kayak misalkan tiga banyak masalah seperti acara gitu ya. Karena kita anak EPS itu setiap bulan tuh pasti ada acara lah gitu. Iya. Entah itu pameran atau apapun. Pokoknya setiap ada trouble di setiap acara tuh kayak yang dipertanggungjawabkan pasti ketuanya kan. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu tuh kayak bikin merangsang lah istilahnya. Kayak nyari solusinya gimana sih gitu. Penyelesaian masalahnya kayak gimana gitu. Entah ke internalnya ataupun keluar ke orang-orangnya kayak gitu. Oke. Nah, anak di kafe kan identik kreatif, rame, bisa dibilang cukup skena di FPSD. Nah, gimana kamu ngejaga ritme organisasi tetap jalan dan tetap produktif? Jadi agar apa ya anak-anak di kantor itu kayak nggak pengen serius banget untuk berorganisasi karena eh, untuk berhimpunan pun sepertinya dulu-dulu tuh kayak tidak terlalu menarik gitu karena memakan banyak waktu. Jadi untuk sekarang-sekarang kayak banyak-banyak proker yang have fun aja gitu. Oke, Kayak oke. misalkan eh ada namanya bugar jadi Uh, bulan olahraga gitu jadi kita main-main bareng entah itu main futsal main badminton segala macam atau ketika ada program yang serius pun kita balut sama hal-hal yang seru kayak misalkan cosplay ntar ada awardsnya kayak gitu gitu jadi eh tetap jalan programnya tetap tetap sesuai dengan organisasi gitu cuma ada have fun-nya dikit biar nggak bosen gitu soalnya anak di kafe kan pada ya gitulah. ya, pada habis-habis. Iya pada aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Nah, tadi menyangkut soal proker nih. Proker-proker apa aja yang menjadi unggulan di kafe selama satu periode ini? Proker unggulan tuh kayak ada berapa ya. Kayak misalnya kaderisasi di kita tuh namanya define. Jadi apa namanya? Di define tuh kayak pematerian segala macam untuk anak-anak baru gitu. Dan dibalas sama cosplay lagi. Jadi kayak selama runtutan acara itu kayak kita tetap have fun. Terus ada juga yang namanya finder. Finder tuh kayak apa ya? Kayak hajatnya DKV UPI lah gitu istilahnya. Kayak kita menampilkan karya kita, menampilkan eksistensi kita ke seluruh Indonesia, ke nasional gitu. Dengan ada talk show, seminar segala macam. Jadi kita collab juga sama orang-orang luar kayak gitu. Jadi
lumayan besar lah acaranya, acara paling besar di Cafe UPI. Juga ada untuk keluarnya tuh ada Dek, Depsos menyapa. Jadi ada departemen sosial. Nah, itu tuh Sosial. kerjasama sama komunitas eksternal. Kayak misalkan kita tuh sekarang kerjasama sama River Clean Up namanya. Jadi selama ada runtutan acaranya itu kita kayak misalkan belajar bareng anak-anak sih di satu daerah di Bandung kayak gitu. Terus juga belajar apa namanya nari, menggambar segala macem. Nanti tuh outputnya anak-anak tuh dikasih edukasi tentang sosial, lingkungan sama cara-cara belajar lah. Cara-cara minat. Terus apalagi ya? Kayaknya udah sih untuk yang besar mah kayaknya. Yang besar ya. Cuma tiga itu aja. Terus kalau mau nanya nih soal kultur nih, Mm-mm. apa budaya atau kebiasaan khas Hikafi nih yang menurut kamu paling kerasa? Positif negatif. Positif, negatif boleh. Oke. Untuk positifnya mungkin teman-teman di kafe itu pengen kerja yang progresif sama yang pada efisien alur kerjanya. Jadi kayak dibuat seefisien mungkin alurnya gitu. Kayak misalkan ada beberapa departemen tuh inginnya cuma satu alur aja gitu. Jadi kayak ketuanya ke atasannya lagi segala macem gitu. Jadi kulturnya tuh kerasa kalau misalkan kerjanya nggak efisien. Jadi anak-anaknya sih pada males sih gitu. Terus untuk negatifnya ya telat sih biasanya. Telat ya, Mas? Kayak biasa lah anak-anak FSD biasanya juga pada telat gitu. Kayak misalkan datang di janjian jam 9, datangnya jam 10 kayak gitu-gitu lah. Cuma ya untuk sekarang sih udah ada kayak apa? Kayak denda lah gitu. Jadi buat anak-anak tuh jadi lebih disiplin untuk berorganisasi supaya dapat esensinya lah. Dendanya saya maksudnya yang gimana tuh? Apa? Untuk denda. Kayak misalkan keterlambatan dari yang udah disepakati bersama jam 9 misalkan. 9 ya. Terus mereka datangnya jam Ngaret. 10, jam Jam 10. berapa gitu. Pokoknya per 15 menit itu ada nambah goceng, nambah 5.000, 5.000. Nambah 5.000. 5.000, 5.000, 5.000. 5.000 masuk ke uang kas atau gimana? Maaf. Masuk ke uang kas. Oh, oke. Nanti itu diputar lagi. Oh, diputar. Diputar buat kebutuhan misalkan divine untuk makan bareng nanti di akhir kayak gitu. Oh, keren keren. Nah, kalau Hikafi itu sebenarnya biasanya kolaborasi sama pihak luar juga nggak? Contohnya kolaborasi apa yang paling berdampak buat mahasiswa gitu? Kolaborasi luar untuk kali ini kita banyak banget. Makan kewalahan sendiri gitu. Waduh. Karena apa ya dari prodi sama himpunannya juga pengen pengen aktif lah keluar gitu. Jadi kayak misalkan pameran yang lagi ada sekarang gitu kita kerja sama kementerian juga Dinas Purbalingga. Jadi kayak kita eh, rebranding UMKM-nya di sana. Terus juga kita kemarin-kemarin kan ada apa namanya Bandung Design Biennale. Jadi itu event 2 tahun sekali lah itu event di Bandung desain. Jadi kita main-main ke sana ketemuan sama yang udah turun di industri kreatif lah ya gitu yang udah punya nama. Jadi kita saling sharing segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Nah, belakangan ini kan rame soal isu KMDGI. Ini bakal diselenggarakan di UPI Bumi Siliwangi nih. Nah, kalau benar jadi tuan rumah, peluang apa yang bisa dimaksimalin sama IKAFI terkait penyelenggaraan ini? Nah, KMDGI KMDGI. peluangnya besar banget justru karena itu kan acara satu Indonesia ya. Jadi DKV satu Indonesia itu datang ke kita gitu. Jadi peluangnya sangat besar untuk nunjukin eksistensi kita gitu sebagai sebagai salah satu DKV yang punya potensi yang besar kayak gitu. Jadi kayak kita pengen nunjukin eksistensi kita bahwa kita juga punya karya yang bagus gitu, Punya nggak karya. kalah dari yang sebelah gitu. Iya. Jadi selain eksistensi juga jadi nambah relasi dan banyak teman sih gitu. Kayak kita kan selama ini DKV UP itu paling di Bandung aja yang dekatnya atau paling jauh tuh ke DKV ISI Jogja. IKAFI sih. Jadi kalau untuk sekarang kan ada dari Makassar, dari mana-mana satu Indonesia. Jadi bisa punya kesempatan besar untuk membangun relasi yang lebih kuat ke depannya gitu. Jadi nggak cuma di lokal Bandung aja. Kan cuma di lokal Bandung aja, oke. Dari kacamata Fazril nih, impact paling besar KMDI untuk mahasiswa di kafe itu apa? Mungkin. Impact paling besar. Tadi yang aku jelasin kayak selain dari relasi sama eksistensi, teman-teman semua bisa belajar, teman-teman di kafe itu bisa belajar cara organisasi satu apa namanya DKV Indonesia gitu. Jadi kayak teman-teman tuh tahu gitu kalau misalkan kultur dari DKV di Bandung, DKV di Padang, DKV di Malang, di Jogja itu beda-beda. Jadi bisa punya insight baru gitu. Jadi itu juga potensi yang lumayan bagus lah untuk kita mengembangkan skill dan potensi kita gitu.
Oke, oke, oke. bertukar informasi Untuk gitu. informasi. Tadi soal deep liver cleaner itu tadi mungkin bisa jelasin deh. Mungkin menarik sekali untuk River Clean Up liver itu cleaner. jadi itu salah satu komunitas yang di Indonesia yang concernnya itu terhadap lingkungan sama sosial anak-anak. Jadi Itu di DKV UPI sendiri atau enggak, itu komunitas luar. komunitas Jadi luar? kita kerjasama sama mereka gitu, kayak untuk apa namanya edukasi dan segala macam itu dari kita, ntar mereka menyediakan apa seperti itu. Jadi kita tuh kayak collab lah istilahnya. Nanti Oke, kita kerjasama lagi sama apa namanya pemerintah daerah suatu kelurahan misal. Nanti kita dibikin beberapa acara gitu per 2 minggu, kayak acara apa namanya apa sih tadi kayak menggambar, benar-benar. belajar menari kayak gitu. Ntar outputnya tuh kayak kita bersihin sungai segala macam, nanti tuh kayak anak-anaknya dinilai kayak sekolah lah istilahnya, tapi Ya, versi santai gitu di hari Sabtu sama Minggu oke. kayak gitu. Nah, kalau dari DKV itu ada kayak UKM luarnya nggak? eh Dulu tuh ada nggak masalah, Dulu ada ya? minat bakatnya tuh ada, berkaitan dengan gambar juga, cuma karena udah ada istilah digital media kan, itu Iya. tuh udah mulai naik kan pada masa 2023 gitu. Jadi teman-teman DKV itu kayak nggak lanjutin lagi UMB-nya, jadi makanya masuk ke IDM aja gitu, istilah digital media. Jadi kebanyakan IDM tuh di sini sama anak-anak DKV juga karena lingkupnya deket banget gitu. Iya. Kayak entah itu bikin apa komik atau bikin apapun animasi segala macem. Jadi passionnya tersalurkan lah selain dari tugas. Iya. Terus mungkin bedanya kalau UKM di DKV sama pelajaran pendidikan DKV sendiri itu mungkin apa tuh yang membedakan? Sebenarnya kurang lebih sama, cuma yang bikin beda tuh alurnya aja sih, alur kerjanya. Kayak misalkan kalau udah punya project yang di luar dari tugas tuh, alur komunikasinya pasti lebih lebih intens ke kliennya gitu. Jadi meeting sama rapat tuh bisa beberapa hari sekali, bahkan mendadak kayak gitu. Jadi untuk fiksasi si konsep sama finalisasinya tuh lumayan ribet gitu, karena kita juga bukan bikin karya buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga kan. Iya. Jadi kong kali kongnya tuh lumayan ribet lah. Jadi beda banget kalau misalkan di UKM kegiatan punya project sama di tugas kita sendiri gitu. Oke. Terus kalau DKV itu outputnya pendidikan kan atau bagaimana itu? Enggak, Non pendidikan atau non pendidikan. non pendidikan? Jadi Outputnya ya SDS, ini sarjana. saya desain. Eh, Oke. Lalu untuk perjalanan sebagai ketua kan lumayan panjang nih kan perjalanannya dari LDKP itu kan. Nah, kalau diringkas dalam satu kata itu kata apa tuh? Coba. wow, satu kata. Kata apa kalimat nih? Kata aja boleh. Kata aja. Capek. Capek ya. Apa ya namanya? Banyak intrik yang terjadi lah gitu, kayak hal-hal yang di luar ekspektasi dari aku juga, dari teman-teman yang lain yang terjadi di satu periode ini. Jadi capek banget untuk ngurus himpunan dari awal sampai sekarang tuh, sampai menyelesaikan nanti mungkin sampai akhir periode. Jadi kata kamu itu. Capek. Ya. Oke. Wah, ini luar biasa sekali ini bisa ngobrol sama Fajril hari ini di DKV, di Hikafi tapi tepatnya. Terima kasih sekali ini untuk Fajril yang udah berbagi cerita, pengalaman, dan insight-nya nih terkait Hikafi. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman pendengar semua di luar sana. Saya Dion, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Anak SD, podcastnya anak seni dan desain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.